Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi man tawassala ilaihi bisidqi niyatin kafah. Al-qail Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ila akhiril ayah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita sekalian kaum muslimin, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita sudah masuk tahap ketiga fase-fase Ramadan itu, yakni fase 10 terakhir Ramadan. Sering diistilahkan insyaallah targetnya aitqum minan nar. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, di tengah semangat kita menjalankan ibadah Ramadan ini yang makin terasa ringan, apalagi sudah mulai menurun karena tinggal 10 hari terakhir ini, maka ada ibadah yang dianjurkan ke kita sekalian. Prinsip ibadah itu adalah baik ibadah yang dihukumkan wajib maupun yang sunnah, muakkadah dalam hal ini maupun sunnah biasa, itu selalu mengambil teladan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkaitan dengan apa yang harus, apa yang afdol, apa yang nikmat dilakukan perjuangan 10 terakhir Ramadan itu, Nabi kasih contoh. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bunyi hadisnya itu begini. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala karena menjadi istri Nabi, menjadi ummahatul mukminin, salah satu ummahatul mukminin. Dan periwayat hadis terbanyak, nomor 2, ada yang bilang nomor 2 setelah Abu Hurairah. Qalat, berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, idza dakhalal ashral awakhir min Ramadhan, apabila sudah masuk 10 terakhir, pas suasana kita ini, sudah masuk 10 terakhir Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nah, yang dilakukan oleh Nabi adalah ahya lailahu. Nabi menghidupkan malamnya. Ahya itu menghidupkan. Biasa dibawa oleh kita sebagai begadang malam, tapi dalam artian salat malam atau ibadah yang lebih banyak di malamnya. Itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, wa aiqadha ahlahu. Bayangkan pemirsa sekalian, Nabi juga lebih giat, lebih sabar membangunkan keluarga-keluarganya. Untuk apa ini? Itu tadi, untuk ibadah kepada Allah. Catatan pemirsa sekalian, kalau keluarga Nabi sempat keluar dari mulutnya, baiti jannati, rumah tanggaku itu laksana surga bagiku, padahal sepeninggal Khadijah
itu istri Nabi banyak. Banyak. Kok ada kalimat statement seperti itu dari Nabi? Karena Nabi memang sungguh-sungguh peduli ke keluarganya lewat doa-doa dan munajatnya kepada Allah. Jadi Nabi itu bukan otomatis keluarganya semua soleh. Tidak otomatis. Oh, mayoritas istri Nabi itu semuanya berawal, kecuali Aisyah. Karena orang tuanya sudah Islam, baru lahir Aisyah. Yang lain-lain itu dewasa. Artinya orang yang pernah bermusyrik menjadi muslim. Kok soleh? Karena Nabi mendoakan keluarganya. Salah satunya adalah kalau terakhir Ramadan, aiqadha ahlahu. Jadi bukan Nabi mengandalkan, biar mi anak saya, biar mi istrinya, mau soleh mau tidak. Ayo dong satu irama dalam rumah tangga. Aiqadha ahlahu. Dibangunkan, pasti dibangunkan bukan untuk urusan lain. Pasti untuk juga setiap keluarganya, mulai dari istrinya sampai anaknya, bahkan cucu-cucu Nabi itu, dia akan menjadi hamba Allah yang mempertanggungjawabkan amalannya di akhirat kelak. Cara menolongnya di dunia ini dibangunkan untuk ibadah kepada Allah. Itu dua. Yang ketiga, wastadda mi'zarahu. Dia perkencang ikat pinggangnya. Maknanya di sini pemirsa sekalian, kira-kira kalau sebelum Ramadan agak longgar, sedikit terasa lapar, langsung makan. Itu maksudnya. Nabi 10 Ramadan terakhir tetap makan. Tapi kalau baru teringat biasa saja, dia kasih kencang ikat pinggangnya, istadda mi'zarah. Mi'zarah itu sarung, ya mi'zar ke bawah itu. Kencangkan. Tujuannya semua adalah untuk memuliakan 10 terakhir malam-malam Ramadan itu. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya hazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Salat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan, setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengar. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha itu menarik ya. Aisyah lah yang sekamar dengan Nabi, paling afdal, paling afsah menceritakan kehidupan malam-malam Ramadannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau menceritakan 3 hal itu tadi. Nah, apa intinya?
intinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada umatnya, mulai dari sahabat dulu, tabiin, tabiin, sampai kepada kita sekarang ini adalah bagaimana mengisi Ramadan itu dengan amalan-amalan utama di dalamnya. Kita mau sebut, dan ini harus membudaya ini di kalangan kaum muslimin. Karena ibadah yang dianjurkan oleh Nabi itu bukan, dan saya mau katakan, jangan hanya dipahami memburu pahala untuk kesejahteraan di akhirat kelak. Bukan hanya itu. Nanti kita sebutkan poin-poin ibadah utama itu. Tapi intinya, agar kaum muslimin optimis bertauhid kepada Allah, kuat dengan doa-doanya, agar tidak menjadi muslim yang dientengkan, diremehkan di dunia ini. Itu dia. Nah, kita sebut misalnya, yang pertama itu adalah i'tikaf. Mudah-mudahan berbudaya ini. Apa itu i'tikaf sebenarnya? Coba kita lihat ya. I'takafa ya'takifu. I'tikaf itu adalah berdiam diri. Mirip dengan ajaran agama lain yang namanya mirip-mirip meditasi. I'tikaf ini adalah menghentikan seluruh sejenak ya kerja-kerja duniawi yang juga ibadah. I'tikaf untuk minta izin kepada keluarga. Coba bayangkan ini ya. Minta izin ke keluarga. Mungkin kalau di kantor mulai ringan-ringan kerjaan karena kerja keras sebelumnya sampai awal Ramadan. Khusus untuk ibadah kepada Allah. Jadi i'tikaf itu adalah dua rukunnya. Pertama niat. Yang kedua memang tinggal di masjid. Khusus untuk tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, kalau ada hamba Allah yang berani, itu pasti bukan berani yang dibuat-buat. Kalau dia berasal dari agama. Tidak sedikit-sedikit diancam, takut dia. Diinformasikan ada nuklir, demam dia. Apa segala macam, mudah dia takut. Sebab orang yang tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia merasa dunia ini pertama singkat. Dia merasa setara dengan seluruh makhluk Allah yang lain. Dengan pikiran yang demikian dia tumaknina qalbunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikiran-pikiran itu dia jernihkan. Ya Allah, kemarin ya. Bahkan sebelum saya itikaf hari ini, dunia terlalu banyak mendominasi pikiran saya. Nikmat enggak? Nikmat memang. Mensejahterakan keluarga. Tapi ternyata ada kenikmatan yang saya rasakan. Ini orang itikaf yang berkata begini. Ada sebuah ketenangan dan kekuatan batin yang tidak kalah dengan di luar ini. Pada saat saya bercakap-cakap dengan Allah lewat i'tikaf itu. Nah, jadi i'tikaf itu pertama berniat. Niatnya adalah menghentikan seluruh kaitannya dengan amalan-amalan duniawi. Lalu berdiam diri di masjid. Dan tidak keluar-keluar masjid kecuali hajat yang sangat mendesak. Misal nih, urusan kantor. Besok baru, misalnya nih. Kita sudah minta izin untuk 1 hari. Karena ulama itu mayoritas sepakat bahwa minimal sehari. Jadi kalau orang itu sholat subuh, lalu dia niatkan i'tikaf, maka nanti selesai i'tikafnya besok. Pada saat sholat subuh juga. Itu ada yang lebih, saya merasa ini yang lebih pas. Kan begini logikanya. Masa sih di antara 365 hari setahun itu, kalau inilah saat kita bertafakur kepada Allah, minta izin ke keluarga, jangan diganggu. Bahkan kalau masuk masjid itu boleh pasang tenda kecil. Itu boleh.
Tapi harus sepengetahuan pengurus masjid ya. Jangan banyak ambil kaplin, karena ibadah lain juga tidak boleh terganggu. Makanya bagus kalau ada masjid yang memang diinfokan di sini tempat i'tikaf, agar tidak banyak orang ke situ, pergi tadarus di situ. Bukan dilarang tadarusnya. Ini harus diatur, jangan salah faham di sini. Bahwa kalau ada masjid yang memang diniatkan i'tikaf, bisa dikoordinasi ini oleh pemerintah dengan dewan masjid. Masjid A ini untuk tadarus, sampai berapa? Sampai larut malam. Kalau masjid ini memang untuk i'tikaf, ya jangan tadarus di situ dulu. Karena i'tikaf ini, itu kalau satu hari orang bisa hanya keluar dari masjid, itu kalau misalnya mendesak. Mau buang air, wudu, kembali lagi duduk kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Zikirnya pun bukan yang besar-besar. Bukan yang berjamaah, baca tahlil, baca istighfar, bukan. Memang menghidupkan kalbu, nuraninya kepada Allah. Jadi ibadah lain pun dibatasi. Sekali lagi saya harus bagi dua ini. Tadarus Al-Quran mulia. Baca tahlil mulia. Dianjurkan di Ramadan mulia. Tapi untuk i'tikaf, bolehlah itu dibaca, dihayati dalam hati. Bukan memperdengarkannya. Karena jangan sampai mengganggu saudara kita yang i'tikaf lainnya. 365 hari yang kita gunakan. Allah senang. Wa antum akifuna fil masajid. Kalau mau selamatkan kehidupan bersamamu, sekali-sekali la akifuna, berdiam di masjid. Mungkin kita mengandalkan kekuatan-kekuatan lain. Nah itu ya, i'tikaf. Kalau dikhususkan. Kemudian yang kedua, amalan utama dalam 10 terakhir Ramadan itu memang seperti yang dilakukan oleh Nabi. Mentadabburi Al-Quran. Kalau tadabbur ini boleh mengikut kepada i'tikaf tadi. Karena beda pemirsa sekalian, cara baca Al-Quran itu ada 3. 1, tadarrus. Apa itu tadarrus? Orang yang membaca Al-Quran agar bisa lebih lancar. Ada kenikmatan tersendiri kalau dia lancar, tapi itu sama ucapan, kedengaran ke telinga dengan kencang, untuk lancarnya lidah itu tadarrus. Yang kedua ada tilawah. Tilawah ini memang membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, dengan tajwid yang baik, disertai irama yang baik, enak di telinga, bahkan telinganya saudara tetangga. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadabbur Al-Quran. Tadabbur itu maknanya, mohon maaf, tadabbur berasal dari kata duburun, belakang. Maknanya kalau orang baca Al-Quran dengan tadabbur, dia sudah faham, kira-kira orang yang hafal ayat tertentu. Dia review dalam benaknya, ini saya pernah baca tafsir ini. Kaitannya dengan kehidupan ini. Ini yang cocok masuk pada saat orang i'tikaf. Menghayati hal-hal demikian, mentadabburi Al-Quran, ya sekali-sekalilah ada di lidah sedikit, tapi dia tidak boleh berisik. Bukan tidak boleh tadarus, bukan tidak boleh tilawah, tapi pada saat suasana yang kita kaitkan dengan i'tikaf, yang sehari itu enak di dalamnya tadabbur Al-Quran. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV.
independen, terpercaya. Pemirsa sekalian, kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua amalan utama di 10 terakhir yang sangat mulia itu begitu mulianya digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantar keluarganya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah bulan yang sangat istimewa melahirkan jati diri seorang masing-masing hamba Allah kepada Tuhannya. Nah, kalaulah i'tikaf sudah ada tadabbur Al-Quran, selain kalau tidak terkait dengan i'tikaf tadi, itu adalah qiyamul lailnya juga. Milih tempat. Mungkin kalau ada salat-salat tertentu yang berjamaah, itu boleh. Perbanyak qiyamul lail, karena itu tadi Nabi amalkan. Ahya lailahu, banyak salat, bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang bagus ya, karena itu terkait juga dengan ibadah Ramadan, bahkan mayoritas dilakukan adalah memang berempati kepada sesama. Kita sering populer menyebutnya dengan berzakat yang wajib, baik zakat fitrah pasti ini maupun zakat mal. Kemudian infak sedekah, ini seluruhnya untuk bentuk kepedulian kepada sesama makhluk Allah. Memilih waktu tertentu diniatkan di 10 terakhir Ramadan, itu juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat Nabi mengajak keluarganya tadi itu, dia jelaskan kepada keluarganya, bagi yang ada mau bersedekah silahkan cari. Kalau waktu-waktu siang tambah banyak dia. Makin banyak bersedekah di hari-hari 10 terakhir Ramadan itu. Nah, pemirsa sekalian, ada pertanyaan. Untuk apa minimal poin-poin yang 5 yang saya sebutkan tadi amalan di Ramadan itu? I'tikaf, tadabbur Al-Quran, qiyamul lail, bersedekah. Untuk apa ini? Merujuk kembali kepada kode Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di situ akan dirasakan nikmatnya malam Lailatul Qadar. Banyak ulama yang mengatakan Lailatul Qadar itu turun, banyak ya, sesuai referensi. Referensi keagamaan kita itu banyak yang menegaskan bahwa rata-rata dari sekian puluh, sekian ratus kali kalau turun itu Lailatul Qadar di malam ke-27. Saya tidak menegaskan bahwa hanya itu, karena Nabi kan mendorong kita 10 terakhir. Kemudian malam-malam ganjilnya. Ternyata di malam ganjil ini ada lagi yang ulama menganalisanya, termasuk Al-Ghazali, itu 27 Ramadan. Ada hitung-hitungan. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar, arahnya adalah orang yang dapatkan itu kan luar biasa. Kalau orang yang bersedekah misalnya, itu akan tercatat banyak sedekahnya yang melebihi ibadah-ibadah lainnya. Sekarang kita mau lihat, kalau ibadah yang seperti ini dianjurkan oleh Nabi, mudah-mudahan kita di dalamnya ada isyaratnya. Isyarat pertama itu misalnya begini. Kalau suasana malam begitu tenang, itu insya Allah di situ turunnya Lailatul Qadar, damai. Damai ini pemirsa sekalian, harapannya kita bisa tularkan ke kehidupan setelah Ramadan nanti. Ya. Yang kedua, hati kita begitu lapang. Ini kita bersedekah setelah 1 hari minimal pernah i'tikaf. Hari tertentu kita banyak istighfar kepada Allah. Kalau hati damai itu maknanya bawa keluar
dari Ramadan ini. Saya melihatnya pemirsa sekalian, anjuran-anjuran Nabi itu sebenarnya untuk mengkader umat, mengaplikasikan di luar Ramadan nantinya. Karena begini, umat Islam saatnya tidak hanya terjebak, saya tanda petik ya, umat Islam yang nikmat berpuasa ini, yang kuat berpuasa ini, yang rajin menyumbang ini, yang bagus membayar sedekah, zakat dan sedekah ini, itu memaknai bahwa ini latihan. Yang paling pas sebenarnya itu adalah mengaplikasikan di luar Ramadan. Rasa independen kepada Allah. Kalau ini yang menjadi disiplin setiap kita, harapannya sih ya, harapan idealnya, tidak ada itu korupsi. Tidak ada. Praktek kezaliman di masyarakat yang hak-haknya orang hilang itu, atau minimal diabaikan, ditampung istilah halusnya, tidak direalisasikan, padahal hal yang bisa diremeh-remehkan itu tidak akan ada. Bagaimana tidak ada? Orang itikaf tadi, oh ya Allah, tidak ada secuil pun yang tidak Allah saksikan. Bisikan hati saya saja yang saya tidak lidahkan, yang saya tidak sampai kepada Allah, itu akan melahirkan sebuah kekuatan. Orang yang beritikaf secara baik itu, pemirsa sekalian, itu boleh jadi ya hangat badannya karena mengolah badannya. Bukan olahraga, bukan. Hanya saya sajalah yang merasakan dingin terus pada saat merasa berniat iktikaf. Kenapa? Belum punya kemampuan mengolah batin ini kepada Allah. Ulama'ul arifin, ulama-ulama kharisma itu bisa berkeringat begitu nikmat bercakap dengan Allah dalam ibadah-ibadah Ramadannya itu. Ini yang mestinya lahir pada saat kita mengangkat tema ini tentang 10 mulia terakhir Ramadan itu. Mestinya ini juga dikelola. Jadi saya ulang sedikit, tidak hanya terjebak pada, bukan berarti tidak baik. Bukan, itu sudah amalan investasi akhirat yang luar biasa. Bayangkan pahala kalau kita dapat Lailatul Qadar melebihi rata-rata usia kita 84 tahun. Itu sudah akhirat, itu jaminannya. Tapi ayo, kalau kita sudah dewasa beragama, ada kerinduan, ada komitmen. Ya Allah, mudahkan, bantu kami. Ada amanah di pundak kami. Kami mudahkan urusan-urusan keumatan yang diamanahkan ke kami itu. Ini makna dari perjuangan 10 terakhir Ramadan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, mengijabah doa-doa kita, minimal melahirkan sebuah nilai intrinsik dalam kalbu kita itu hidup, bahwa prinsip hidup kami akan ada peningkatan, ibadah kepada Allah semakin tegak, sikap kepada sesama manusia makin baik, makin saleh, berkah puasa. Dan alhamdulillah saya melayani atau berjuang di 10 terakhir Ramadan itu, mudah-mudahan makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.